Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Ilyin dari kelas PGSDA akan menjelaskan tentang landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Berikut adalah apa sih landasan yuridis itu? Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pokok pembahasan yang pertama membahas tentang landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang kedua membahas tentang landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Yang ketiga membahas tentang standar nasional pendidikan SD atau NI dan guru sebagai pendidik profesional. Yang pertama membahas landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. A. Cita-cita pendidikan dan amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan ini, Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. B. Definisi pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. C. Dasar, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. E. Wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, membahas tentang landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional terdapat 3 jalur. Yang pertama, jalur jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Pendidikan termaktub pada Pasal 13 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan melalui jarak jauh. 2. Pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh.
Pasal 28 ayat 1, pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan kedinasan tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan keagamaan tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan media lain menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. 3. Kurikulum, bahasa pengantar, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang keempat, sarana dan prasarana, pendanaan, pengelolaan, pendidikan, dan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Yang kelima, evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan standar nasional pendidikan. Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada standar nasional pendidikan. 3. Membahas tentang standar nasional pendidikan SD atau MI dan guru sebagai pendidik profesional. Landasan yuridis tentang standar nasional pendidikan SD atau MI yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sekian dari saya, terima kasih.